Muhammad bin Wasi itu pernah kedatangan seseorang. Muhammad bin Wasi salah satu ulama klasik. Pernah kedatangan seseorang, orator, public speaker, jago bicara. Lalu orang ini curhat kepada Muhammad bin Wasi. Beliau imam besar, Al-Imam Muhammad bin Wasi. Kata orang ini, wahai imam, saya punya kegalauan. Saya habis perform, kalau bahasa kita, saya habis perform, bicara di hadapan orang, kasih nasihat. Tapi saya melihat tidak ada air mata yang menetes. Dan tidak ada bulu kuduk yang merinding. Padahal saya sudah keluarkan seluruh kemampuan saya. Apa kata Muhammad bin Wasi? Ya hadza, kata beliau. Ketahuilah, wahai fulan, pemandangan yang engkau lihat itu tidak lain tidak bukan, itu penyebabnya dirimu sendiri. Kok bisa? Padahal bahasanya udah tinggi, udah menyentuh, udah kuat sekali, majas digunakan. Lalu kata Muhammad bin Wasi, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Kata beliau, sesungguhnya nasihat itu kalau keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka akan masuk ke dalam hati. Wah, ini luar biasa, jangan. Nasihat itu kalau keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Maksud beliau adalah jaga keikhlasan kita ketika memberikan nasihat. Jaga kejujuran kita. Benar nggak kita ingin kebaikan buat dia? Saat kita nasihatin sahabat kita, saat kita nasihati teman kita, saat kita nasihatin bawahan kita, saat kita nasihatin istri kita, atau saat kita para istri memberikan masukan nasihat kepada suaminya, atau pada saat kita nasihati anak kita, adik kita, atau kakak kita, benar nggak sih kita benar-benar ingin kebaikan untuk dia? Atau kita ingin menunjukkan hegemoni kita, kekuasaan kita, power yang kita punya? Atau itu karena emosi? Atau ternyata itu berkaitan dengan hak kita? Gak sama. Kata para ulama, syattani baina musyarriqin wa mugharibi. Bedalah antara timur dan barat, kata para ulama. Gak sama. Kenapa nasihat-nasihat Nabi kita SAW benar-benar nyentuh? Karena beliau gak punya kepentingan. Beliau tulus, beliau ikhlas. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud, inama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Aku ini seperti ayah kalian. Aku yang mengajar dan mendidik kalian. Ayah. Nabi itu ayah kita. Makanya istri-istri beliau adalah ibu kita. Apa maksudnya ayah, jamaah sekalian? Salah satu maknanya kan, ayah itu selalu inginkan kebaikan buat anak-anaknya. Dan selalu ingin anaknya jauh lebih baik daripada niat itu loh. Makanya kan surat At-Taubah yang terakhir kan harisun alaikum. Harisun alaikum. At-Taubah 128. Harisun alaikum. Nabi itu benar-benar semangat dan berusaha memberikan kebaikan untuk kalian. Harisun alaikum. Sebelumnya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Kalau kalian sedih, kalian menderita, Nabi itu terasa, jemaah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabatnya sedih, Nabi pun merasa. Lihat sahabatnya berat, Nabi pun merasa berat. Jadi beliau tuh ngejalanin tugas beliau sebagai Nabi itu pakai hati. Dan hati beliau tuh hati paling bersih sedunia. Ya wajar Kak, kasih nasihat simpel aja tuh rasa. Makanya kan kata para ulama, orang yang punya hati bersih seperti itu, jangankan orang seperti itu bicara ya. Orang itu diem, kita lihat aja, itu terasa di hati kita. Dia nggak bicara, dia diem aja. Makanya kan sebagian ulama mengatakan ru'yatus shalihin, melihat orang soleh itu mempengaruhi iman. Baru ngelihat loh, dia diem, beliau diem. Itu dijelaskan banyak para ulama, seperti Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama yang lain. Dan contohnya banyak. Bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim dengan gurunya Syekhul Islam, bagaimana Imam Malik dengan gurunya.
Baru ngelihat aja udah subhanallah. Belum bicara, apalagi bicara. Apalagi bicara.